Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk para sahabat subscriber channel Kreasi Alam. Kali ini akan menyampaikan ulasan sedikit tentang cara tipu daya setan dan solusi mengatasinya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semua, setan yang merupakan musuh terbesar umat manusia memiliki banyak cara untuk masuk ke dalam hati seseorang, apakah dia seorang mukmin ataupun kafir. Setan terus melakukan upaya untuk membawa hasutan, keburukan, dan kejahatan ke dalam dada manusia. Bujuk rayunya setan tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 36. Setan akan menyerang manusia dari segala arah, sehingga manusia tak berdaya dan menjadi kufur kepada Allah. Setan juga akan mendatangi manusia dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, agar tidak bersyukur atau taat kepada Allah. Quran surat Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39-42, yang artinya, ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Ada banyak cara yang dilakukan setan dalam menggoda, merayu, dan menyesatkan anak Adam, dan berikut beberapa di antaranya. 1. Tasyin atau kamuflase, menghiasi perkara itu seolah baik. Setan tidak mengerahkan seseorang kepada dosa dan kejahatan, melainkan menghiasinya secara bertahap. Misalnya pada ketika seseorang mendengarkan azan pada malam musim dingin dan berkata kepadanya, tetap santai di tempat tidur, kamu lelah dan capek. 2. Talbis atau menipu. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Di banyak tipu daya setan yang seolah-olah apa yang dilarang itu diperbolehkan. 3. Taswif. Setan turut berupaya menghasut orang lain agar menunda untuk bertobat. Setan membuat manusia terus menunda untuk bertobat dengan mengatakan masa muda merupakan tahap yang terindah dan taubat bisa dilakukan di lain waktu. Yang keempat, tahwin, meremehkan hal kecil seperti dosa kecil. Setan menyatakan bahwa orang lain jauh lebih banyak melakukan dosa besar. Jadi sering kita dibawa arah pikiran kita untuk menyepelekan dosa-dosa kecil. Yang lama-kelamaan kecil pun akan menjadi besar. Yang kelima, setan berupaya membuat manusia tidak berada dalam jalan yang lurus. 6. Atais. Upaya lainnya yakni membuat manusia putus asa dalam bertobat, menyatakan bahwa dosa yang dimiliki seseorang hamba besar sehingga sulit untuk diampuni. Padahal sebenarnya rahmat Allah lebih besar daripada dosa seseorang, dan siapa yang mohon ampun atau bertobat, maka Allah akan mengampuni dan menerima tobatnya. Yang ketujuh, setan turut dapat hadir pada manusia yang dalam keadaan marah. 8. Dia menjadikan manusia tinggi angan-angan, mendorong manusia takut akan kemiskinan, kemudian ia menghasut manusia untuk dapat kaya dengan jalan yang haram. Na'udzubillah. 9.
Setan juga membuat indah keburukan manusia dan tidak toleran terhadap yang lain. Dia terus membuat orang lebih fanatik dan memotivasi manusia agar merendahkan orang lain, membisikkan kepada manusia bahwa seolah-olah dia yang paling baik, dia yang paling benar amal ibadahnya. Itu perbuatan setan untuk menjerumuskan manusia tersebut. Untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari langkah tipu daya setan, orang mukmin harus menutup semua jalan masuk atau aksesnya, sehingga setan tak dapat mendekat dan menguasai kita. Tak mungkin seseorang bisa menutup akses itu bila tidak mengetahui jalan masuk atau pintu-pintunya. Ini berarti tugas pertama yang harus dilakukan adalah mengenali pintu-pintunya. Lalu setelah mengenalinya, kita menutupnya rapat-rapat sehingga musuh kita tidak bisa mendekat karena kehilangan akses. Di antara pintu-pintu yang harus dikenal itu adalah pintu amarah dan syahwat, pintu dengki dan iri hati, pintu makan minum secara berlebihan, pintu cinta dunia, pintu tergesa-gesa, dan pintu buruk sangka. Jika digambarkan setan seperti anjing kelaparan yang selalu mendekat, kalau hati kita kotor, dalam arti banyak santapan setan di dalamnya, maka ia akan terus menyerang. Ia tidak akan lari hanya dengan gertakan atau dengan membaca ta'awudz. Tapi kalau hati kita bersih, maka dengan hanya menyebut asma Allah, ia sudah lari terbirit-birit. Jadi, tipu daya setan sesungguhnya tidak berpengaruh bagi orang takwa yang jiwa dan hatinya bersih. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 99 yang artinya, sesungguhnya setan tidak ada kekuatan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari uraian tadi sebagai peringatan dan pedoman agar umat Islam tidak mudah mengikuti dan bagaimana cara menjaga dan membentengi diri dari langkah-langkah setan. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala tipu daya dan godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Semoga terhibur dan bisa diambil kebaikan dari apa yang disampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.